Yo, selamat datang di channel Yehanedi. Ingat ya, belajar itu asik loh. Oke, kita langsung aja nih. Pernah nggak sih kalian bayangin gimana jadinya kalau matahari tiba-tiba hilang? Dan ini bukan cuman sekedar, oh mataharinya redup atau meledak jadi supernova gitu ya. Bukan, tapi beneran, puff, lenyap gitu aja, tanpa jejak. Nah, ini bukan cuman hayalan iseng loh, tapi sebuah eksperimen pikiran yang kalau kita bedah, dampaknya serius, bisa bikin merinding. Dan tahu nggak, apa yang paling gila? Kita semua di bumi ini nggak bakal langsung sadar. Beneran? Jadi bakal ada jeda waktu singkat di mana kita masih hidup santai, nggak tahu apa-apa, seolah-olah semuanya baik-baik aja. Jeda waktu krusial itu, lamanya. Iya, 8 menit 20 detik. Selama rentang waktu itu, partikel cahaya terakhir dan tarikan gravitasi terakhir dari matahari masih dalam perjalanan menuju bumi. Jadinya kita masih bisa ngerasain hangatnya, masih lihat langit biru, seolah-olah semua normal. Tapi, begitu 8 menit 20 detik itu lewat, klik, saklar alam semesta kayaknya langsung mati. Bumi seketika gelap gulita. Dan inilah awal dari kegelapan total dan abadi. Oke, mari kita bedah skenario ini lebih dalam. Kita mulai dari bagian pertama. Apa yang terjadi dalam 8 menit terakhir itu? Jadi, begitu tarikan gravitasi matahari lenyap, dua hal bakal langsung terjadi. Pertama, bulan. Bulan bakal langsung hilang dari pandangan kita. Kenapa? Ya karena bulan kan cuma mantulin cahaya matahari. Nggak ada matahari, ya nggak ada bulan. Terus bumi gimana? Nah, ini yang serem. Bumi bakal terlempar dari orbitnya. Jadi kayak bola yang melayang tanpa tujuan di kegelapan abadi angkasa luar. Udah gelap, melayang tanpa arah. Masalah berikutnya, dingin. Dingin yang bener-bener ekstrim. Kita masuk ke bagian 2. Bumi menjadi bola salju. Gini, tanpa pemanas ruangan raksasa kita, suhu permukaan bumi bakal anjlok drastis. Para ilmuwan memperkirakan cuma dalam seminggu rata-rata suhunya bisa nyampe minus 17 derajat Celcius. Dingin banget. Artinya apa? Ya artinya seluruh permukaan planet kita ini, dari daratan sampai lautan yang paling dalam, perlahan-lahan bakal jadi satu bongkahan es raksasa. Selamat datang di zaman es yang permanen. Dan itu belum puncaknya. Begitu suhu anjlok sampai minus 240 derajat Celcius, bahkan atmosfer kita bakal ikut membeku dan runtuh ke permukaan. Bumi pun jadi bola es telanjang tanpa pelindung, langsung dihantam radiasi kosmik yang mematikan dari luar angkasa. Gelap udah, dingin juga udah. Selanjutnya, tentu aja, kehidupan itu sendiri. Yuk kita masuk ke bagian 3, kiamat biologis dimulai. Ini kayak efek domino yang nggak bisa dihentikan. Tanpa cahaya matahari, fotosintesis berhenti. Nggak ada fotosintesis, semua tumbuhan, dari rumput sampai pohon paling besar, bakal mati. Nah, kalau tumbuhan mati, dasar dari seluruh rantai makanan di planet ini hancur total. Terus, apa yang tersisa? Hampir semua kehidupan bakal punah. Mungkin cuma beberapa mikroorganisme super tangguh di dasar laut dalam yang bisa bertahan hidup. Mereka nggak butuh matahari, soalnya mereka melakukan kemosintesis, dapat energi dari panas inti bumi. Oke, planetnya hancur, ekosistem runtuh. Tapi, gimana dampaknya ke kita sebagai manusia? Secara personal gitu, ke pikiran dan tubuh kita. Nah, di bagian 4 ini kita bakal bahas itu. Pertama-tama, tanpa matahari, nggak ada vitamin D alami. Artinya apa? Artinya, tubuh kita bakal rusak pelan-pelan dari dalam. Tulang jadi keropos, sistem imun kita drop banget, risiko penyakit jantung meningkat, depresi, insomnia, sampai mood kita jadi berantakan nggak karuan. Dan ada lagi nih yang lebih fundamental, yaitu jam biologis kita atau istilah kerennya ritme sirkadian. Ini tuh sistem internal di tubuh kita yang ngatur kapan kita harus tidur, kapan bangun, produksi hormon, bahkan mood kita. Nah, tanpa penanda terang gelap dari matahari, sistem ini bakal kacau balau total. Oke, cukup mimpi buruknya. Tarik napas dulu. Tenang. Soalnya sekarang kita masuk ke bagian 5. Syukurlah ini semua gak bakal terjadi. Yap, semua skenario mengerikan yang kita bahas dari tadi itu cuma sebuah eksperimen pikiran. Sebuah hipotesis yang sengaja dibuat biar kita semua sadar betapa berharganya matahari buat kita. Faktanya, para ilmuwan memperkirakan kalau matahari kita tuh masih punya bahan bakar buat terus bersinar terang selama kurang lebih 5 miliar tahun lagi. Iya, miliar. Jadi santai aja, kita semua aman kok. Intinya apa?
Jangan pernah sekalipun kita anggap remeh bola gas panas raksasa yang ada di langit itu. Dialah sumber energi kita, sumber kehangatan kita, dan alasan utama kenapa kehidupan bisa ada dan bertahan di bumi. Nah, sekarang aku jadi penasaran sama kalian. Coba bayangin, andai kata skenario ini beneran terjadi, apa sih hal pertama yang bakal paling kalian kangenin dari matahari? Mungkin hangatnya pas pagi-pagi, atau pemandangan langit biru? Coba deh tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Oke deh, segitu dulu untuk pembahasan kita kali ini. Jangan lupa subscribe channel Yehanedi ya, biar kita bisa terus belajar hal-hal asik bareng-bareng. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.